Nah, sesuai tema hari ini, pembahasan kita yang pertama mengenai penjualan, kemudian yang kedua mengenai marketing ya, adik-adik. Nah, untuk pengertian marketing itu sendiri apa sih? Oke, marketing itu adalah strategi mengenalkan produk atau jasa agar bisa diketahui oleh calon konsumen atau masyarakat gitu ya. Jadi tugas marketing ini yang utama adalah menghasilkan penjualan dari produk yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan itu mendapatkan keuntungan dari setiap produk yang dijual. Jadi tugas marketing itu adalah untuk melakukan penjualan. Nah, dari setiap penjualan produknya itu akan mendapatkan keuntungan. Tetapi tugas marketing juga ya, selain menjual dia harus promosi juga. Artinya supaya masyarakat lebih mengenal mengenai produk yang dipromosikan atau yang nanti akan dipasarkan. Seperti itu. Itu tugas marketing. Nah, untuk pengertian marketing pun juga sama ya. Banyak para ahli yang mendefinisikan mengenai marketing ini, tetapi saya rangkum, saya artikan menjadi sederhana seperti itu ya untuk pengertian marketing. Oke, next kakak. Nah, sekarang kalau zaman dulu ya adik-adik, mungkin era digital atau media atau internet itu belum ada mungkin sangat terbatas. Jadi para penjual itu memasarkan atau melakukan marketing atau melakukan promosi produknya itu melalui offline gitu ya. Misalnya dengan dia pasang iklan di koran ya, kemudian pasang spanduk, reklame, terus kemudian ini brosur gitu ya. Jadi hanya bisa dilakukan secara offline untuk marketingnya gitu. Nah, bisa pada saat melakukan marketing atau promosi offline pasti ada ada kekurangannya gitu ya. Kenapa? Karena tidak bisa menjangkau audiens secara luas gitu. Artinya ya mungkin hanya di daerah itu saja gitu ya. Tidak sampai itu promosinya atau informasinya ke kota lain gitu ya. Kalaupun memang sampai ke kota lain, ke daerah lain, itu mungkin waktunya sangat lama gitu ya. Tetapi pada zaman sekarang, era sekarang itu marketing bisa dilakukan secara online juga gitu ya. Artinya marketing ini bisa dikatakan sebagai digital marketing ya. Jadi pada era sekarang marketing bisa dilakukan secara offline ataupun online. Oke. Nah, untuk pengertian digital marketing itu apa sih? Oke. Digital marketing adalah upaya untuk pemasaran produk dengan media digital dan jaringan internet. Ya, tujuannya buat apa sih? Next kakak. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu tentunya untuk menjangkau audiens yang lebih luas gitu. Bisa saja dengan digital marketing ini kita bisa mempromosikan produk kita itu mulai dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi tidak ada batasannya seperti itu. Nah, oke, next kakak. Oke, nah ini juga jenis-jenis digital marketing pun juga sebenarnya banyak sekali macamnya ya, banyak sekali jenisnya. Tetapi hari ini yang akan saya sampaikan hanya beberapa saja ya untuk jenis digital marketingnya. Oke, next kakak. Yang pertama adalah media sosial. Coba adik-adik Minti ini, saya pengen tahu. Adik-adik Mente ini punya media sosial nggak sih? Atau adik-adik Mente ini media sosial apa sih yang digunakan atau yang sering kalian pakai gitu sehari-hari?
pernah dengar pasti ya, atau punya juga media sosial. Nah, media sosial ini artinya upaya marketing yang dilakukan melalui media sosial. Contohnya apa kakak gitu ya? Contohnya itu misalnya media sosial Facebook ya. Mungkin adik-adik nanti pernah atau memang menggunakan Facebook gitu ya. Itu salah satu contohnya. Nah, sebetulnya untuk popularitas media sosial ini semakin kesini gitu ya, semakin meroket gitu popularitasnya ya. Jenis apapun media sosial itu sangat beragam ya. Semua media sosial itu sejatinya bisa digunakan untuk memasarkan produk ya, atau jasa, atau media sosial itu ya bisa kita pakai untuk berjualan juga gitu loh ya. Nah, selain Facebook, media sosial juga sekarang ada yang lagi viral dan semua orang kayaknya pakai gitu ya, mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, anak-anak, remaja gitu loh, yaitu TikTok ya. Ada TikTok, terus kemudian ada Instagram juga ya, bisa melalui YouTube juga, kadang WhatsApp juga, itu statusnya juga bisa dijadikan promosikan barang-barang jualan kita gitu ya, atau ini grup di WhatsApp juga. Kadang kalau teman-teman atau kita sendiri punya barang atau produk yang dijual, itu kita kadang share juga gitu ya untuk promosikan barang yang kita jual tuh apa. Jadi sangat banyak gitu ya. Kalau misalnya adik-adik Binti tahu, saya kayaknya menjual barang-barang yang targetnya itu orang tua gitu ya. Kira-kira masuk ke media sosial mana ya, biar marketing yang saya lakukan ini menghasilkan penjualan yang sangat banyak gitu ya. Boleh tuh dilihat dulu media sosialnya apa, biasa yang memang sering digunakan orang tua gitu ya. Contohnya Facebook gitu ya. Jadi kita harus tahu media sosial yang pasarnya itu digunakan apakah usia remaja gitu ya, atau anak-anak atau orang tua ya. Mungkin kalau untuk promosi barang-barang untuk usia orang tua bisa tuh di Facebook ya. Kalau untuk remaja sama anak-anak ya pasti yang lagi viral sekarang dan semua orang tuh pasti tahu gitu aplikasi ini, yaitu namanya TikTok gitu ya. Jadi bisa dilihat, jadi semua media sosial itu sekarang bisa digunakan untuk marketing ya. Oke, gitu. Next kakak. Selain media sosial, kita juga bisa melakukan digital marketing melalui email marketing ya. Artinya pemasarannya itu atau promosinya itu yang melalui email gitu ya. Digital marketing yang dilakukan dengan cara mengirimkan pesan atau email ke pelanggan. Tetapi karena ini tujuannya untuk marketing atau pemasaran, maka isi pesan yang di email pun itu harus yang menarik ya, harus yang menarik para pelanggan. Jadi ketika membuka email dari kita nih sebagai marketing atau yang melakukan digital marketing, mereka akan mengklik promosi tersebut atau melihat produk yang kita promosikan itu apa. Jadi bisa melalui email marketing juga gitu ya. Semoga adik-adik nanti juga sudah mempunyai email gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan gitu untuk mempromosikan barang kita atau produk kita. Oke. Untuk selanjutnya adalah video marketing. Nah, jadi pemasaran digitalnya itu melalui video gitu ya, utamanya. Video kita bisa video-video yang kita munculkan itu yang menarik gitu ya. Selain video juga ada suara-suara mungkin yang bisa kita dengar lucu atau gimana gitu. Jadi membuat calon pelanggan kita itu tertarik gitu untuk melihat promosi atau produk yang kita pasarkan melalui video marketing tersebut gitu ya. Oke. Next kakak. Nah,
tadi yang saya sampaikan mengenai pengertian ataupun jenis-jenis dari penjualan ataupun marketing gitu ya adik-adik. Nah, sebenarnya tuh sangat ini ya, marketing itu merupakan ujung tombak perusahaan ya. Artinya marketing itu berperan penting dalam meningkatkan pendapatan yang stabil gitu ya. Nah, sebuah produk atau jasa yang berkualitas itu tidak akan ada, artinya jika tidak dibarengi dengan strategi pemasaran yang tepat. Gitu ya. Jadi, marketing atau pemasaran itu biasanya dapat meningkatkan penjualan ya. Semakin baik pemasaran atau marketing yang kita lakukan, maka besar peluang produk atau jasa yang terjual itu akan menyebabkan keuntungan yang kita dapatkan. Gitu ya adik-adik Menti untuk kesimpulan antara marketing atau penjualan ataupun marketing ya, ujung-ujungnya pasti ingin mendapatkan keuntungan.